Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok, kita kelompok berapa nih? Ya, kelompok sekian yang sudah presentasi. Nama saya Siti Zulaiha. Dan saya Dava atau Risha. Ini saya akan menjelaskan sistem penjualan dan pemasaran PT Suzuki Mobil Indo. Next. Nah, latar belakang dari sini multimedia banyak digunakan sebagai media penyampaian informasi yang efektif karena hal tersebut dilakukan dengan menggabungkan bermacam-macam elemen multimedia, di antara adalah teks, gambar, suara, video, dan animasi, sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas. Dalam pembuatan laporan penjualan multimedia sangat diperlukan untuk membuat detail laporan penjualan. Terus pengertian Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah-perintah. Nah, Microsoft Excel itu telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows. Microsoft Excel juga tersedia di macOS, Android, dan Apple. Kelebihan Microsoft Excel itu user interface yang mudah untuk dipahami, kompatibilitas dengan berbagai platform atau sistem operasi, mudah dipelajari untuk pengguna pemula, tersedia lisensi dan versi grosir, mempunyai ekstensi terpopuler untuk software spreadsheet, dapat membaca ekstensi standar. Terus fitur pivot untuk mempermudah manajemen data, mempersheet yang besar, dan digunakan sebagai alternatif SQL untuk penggunaan sederhana. Resource RAM dan memori kecil dibanding program sejenisnya. Digunakan oleh berbagai industri, instansi, dan pekerjaan. Mengandung Visual Basic, menyediakan fitur research lain untuk mempermudah mencari referensi analisis data dengan Microsoft Excel menurut para ahli terkait topik yang diteliti. Kekurangan Microsoft Excel, akses fungsi tertentu seperti fungsi statistik terbatas, jumlah sel terbatas, add-ins untuk disiplin ilmu tertentu seperti neural network, fuzzy logic tidak powerful dibandingkan software sejenis, contoh MATLAB dan SAS. Pengertian Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar maupun perkantoran dan bisnis, pendidik, dan trainer. Kehadiran PowerPoint ini membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint-nya. Next. Nah, kelebihan dari Microsoft PowerPoint ini, keunggulan atau kelebihannya mudah digunakan untuk pemula sekalipun, tersedia beragam desain dan template yang menarik, dapat dibuat dalam berbagai format data, dapat mengedit foto secara langsung, adanya fitur pergerakan seperti transition dan custom animasi. Terus adanya fitur untuk memasukkan konten dari lain aplikasi yang mendukung OLE, Object Linking and Embedding. Next. Kekurangan Microsoft PowerPoint tidak dapat digunakan oleh platform lain selain Microsoft. Ketidakstabilan dari dokumen untuk tiap versi PowerPoint. Next. Nah, pembahasan dari sistem penjualan kami dari PT Suzuki. Next. Ini langsung ke Excel ya.
Nah, ini untuk menu utamanya di sini ada nama barang, terus ada data agent penjual, ada dashboard, ada order barang, ada penjualan. Nah, untuk nama barangnya di sini tuh ada ada sebelah pojok itu kiri ada nama barang, kode, stok sama harga barang sama barang jika terjual. Jadi nama barang ini adalah barang yang dituju. Nama barang misalkan tipe-tipe barangnya apa saja ya di dalam nama barang. Kalau untuk kodenya setiap nama barang pasti ada kodenya. Dan untuk stok itu apa namanya produk yang akan didistribusikan ke apa distributor lain, maksudnya area gitu. Nah, di sini stok dari barang itu ada 50, 44, 55, 34, 12, 46, dan 32, dan 38. Untuk harganya itu setiap harga barang itu berbeda-beda, dari mulai 171 sampai paling tinggi 220. Nah, di sini harga barang jika terjual. Nah, di sini kita pakai rumus yang sangat mudah, yaitu ya bisa langsung sama dengan dikali harga barang dikali harga stok. Harga barang dikali stok. Nanti di situ langsung hasilnya akan muncul. Terus di sini ada total PDPT, itu total hasil dari harga barang yang terjual. Nah, yang tertinggi dan terendah untuk rata-ratanya ada di 6.459. Next, data. Ya, saya akan menjelaskan penerusan dari Juju, yaitu pendapatan tertinggi. Ya, jadi ini rumusnya untuk menggunakan pendapatan tertinggi yaitu mencari nilai tertinggi dari harga barang jika dijual. Jadi harga barangnya jika dijual itu yang tertinggi adalah 11 juta. Nah, ini juga pendapatan terendah menggunakan sama dengan min ya. Karena ini sama dengan min itu untuk mencari rumus nilai terendah. Nah, berarti nilai terendah itu adalah 2.600 2 miliar ya. Nah, ini untuk rata-rata, dia untuk mencari nilai tengah, gitu. Iya, nilai tengahnya ada 2.611. Nah, di sini ada nama agen. Jadi ini untuk cabang distribusinya. Distribusi untuk dealer ya, biasanya ya penjualan ke dealer gitu ya. Nah, di sini setiap agen ini dia terdapat kode. Ya, jadi masing-masing cabang atau agen itu terdapat kode ya untuk mengatur pembayarannya gitu. Nah, di sini untuk jarak ongkir ini tertera ya. Untuk jarak ongkir ini sesuai dengan jarak dari PT pusat atau ke jarak dealernya ya. Nah, ini untuk pajaknya dia sama semua 5% gitu ya. Nah, selanjutnya adalah order barang. Nah, ini yang dipesan oleh masing-masing dealer atau cabang ya untuk membeli Suzuki dari pabriknya gitu. Nah, di sini ada jumlah order ya. Ordernya misalnya R3 nih ada 2. Nah, di sini Suzuki Baleno ya ada 3 ya. Nah, ini ongkirnya masing-masing, setiap ongkir itu 50.000 ya. Jadi setiap cabang itu berbeda ongkirnya. Sesuai yang ada di sebelumnya tadi yang di data agen penjualan ya. Nah, di sini pajaknya juga sama 5% karena tadi diambilnya di situ di data agen penjualan gitu ya. Nah, di sini bayar. Nah, bayar ini dapatnya dari mana? Nah, di sini ada keterangannya nih. Jadi jumlah order dikali harga barang ya. Jumlah order dikali harga barang. Nah, ini ya. Nah, harga barang ini diambil di sini. Dia beda tabel ya. Gitu. Jadi ditambah D3. Nah, D3 ini adalah ongkirnya. Jadi dia itu termasuk total penjualan, ongkir, pajak juga gitu ya. Jadi total bayarnya segini untuk Suzuki Baleno ya gitu. Nah, ini untuk
totalnya ini ya 1 miliar dia dapatnya. Selanjutnya penjualan. Nah, jadi di sini adalah sisa stok yang sudah terjual. Jadi di sini tuh ada Suzuki Ignis ya. Jadi ini sisa stok yang sudah terjual tadi sebelumnya ya. Jadi sisanya tinggal segini semuanya. Diambil dari data order barang gitu. Nah, statusnya dia masih tersedia karena sisa stoknya masih ada ya, gitu ya. Iya. Nah, jadi ini total penjualannya. Ya, jadi total penjualan tadi diambil di order barang. Oh, sorry. Total penjualan diambil dari order barang. Nah, ini nih, ya. Nah, ini. Ini ya, diambil dari sini. Iya. Betul. Nah, ini total order dari setiap dealer. Jadi secara keseluruhan dealer itu dia yang terjual sudah berapa unit? Ya, sudah 44 berarti. Nah, diambilnya tadi di order barang. Ya. Terus juga ada sisa stok barang. Jadi ini dia diambil dari sini. Nih, diambil dari sini sisa stok barang. Yang sudah Ya. jadi sisa stok barang tuh yang sudah terjual tadi ya, ini. Dijumlahkan jadi ini ya, harganya sisa stoknya. Nah, berikutnya di Pivot sini tabel. pivot table ya. Nah, jadi ini setiap data secara keseluruhan ya dapat dilihat di sini. Nah, di Dari sini juga pendapatannya. Dilihat ke revenue. Jadi sisa stok juga bakal kelihatan nih ada berapa ya. 268 ya. Nah, juga ini terlihat detail Suzuki-nya. Ini sisa Suzuki APV-nya sisa berapa? Sisanya. Sisa dari kode barang yang setelah terjual. Nah, ini pembelanjaan dari setiap ongkir ya. Jadi setiap ongkir ini dari setiap masing-masing cabang totalnya segini ya. 1 juta dia. 1 juta. Nah, pajaknya ini 0,4% gitu ya. Nah, di sini juga ada daftar pivot dari setiap cabang. Dari setiap cabang ya. Pendapatan setiap cabangnya. Jadi ini harga yang dijual dari setiap cabangnya ya. Udah berapa unit? Nah, ini total dari pembayaran masing-masing cabang gitu ya. Dan di sebelah itu masing-masing diagram grafik. pendapatan dari cabang-cabang ya, diagram atau grafik dari cabang-cabang distributor. Udah ya, Ju? Udah. Ya udah. Silakan saya kembalikan ke Juju untuk dijelaskan lagi tentang proyek ini ya. Ini udah. Langsung penutup aja. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kurang atau lebihnya, mohon dimaafkan atau diberikan masukan kembali. Jadi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.